Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kembali lagi kita di kelas hebat. Untuk kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 3. Misi yang akan kita kerjakan di pertemuan kali ini adalah 1. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dan 3, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Inilah ketiga misi yang akan kita capai. Jadi, mari kita berpetualang dengan semangat dan ria. Kita lanjutkan. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Maka dari itu, marilah kita pahami dengan baik apa isi dari sila-sila Pancasila dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga negara kita, bangsa kita, masyarakat kita bisa hidup damai dan sejahtera. Tidak ada perpecahan maupun perselisihan antara warga. Sila yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ini adalah nilai sila yang pertama. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai sesama teman kita yang berbeda agama maupun yang seagama. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban. Maka seluruh bangsa Indonesia bersama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani
menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Jadi kita harus saling tolong-menolong sesama manusia. Misalnya teman kita di dalam kelas yang sedang membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya. Kemudian kita juga harus bisa bersikap atau berperilaku dengan benar dan menjunjung tinggi kejujuran. Kemudian, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Mana dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, di sila yang ketiga ini kita harus memahami dengan baik dan mencerminkan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kita bisa bekerja sama dengan orang lain dan supaya kita bersatu dengan orang lain sehingga tidak ada perpecahan dan kehidupan kita menjadi aman tentram. Selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dan menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Di sila yang keempat ini, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengedepankan permusyawaratan atau musyawarah dalam menyelesaikan apapun itu masalahnya. Jadi, kalau ada masalah di keluarga maupun di dalam kelas, kita harus bermusyawarah. Jangan main hakim sendiri, tetapi kita harus berdiskusi dengan orang lain sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Ingat, harus musyawarah. Selanjutnya yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ingat, jangan ya. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Jadi, kita harus selalu bekerja keras dan selalu menghargai hasil dari kerja keras orang lain. Di samping itu, kita harus mengembangkan atau dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ya, jadi kita harus selalu bekerja keras dan selalu menghargai hasil kerja keras orang lain. Selanjutnya,
Di sini kita melihat peta Indonesia. Coba kalian amati dengan baik dari Sabang sampai Merauke. Inilah wilayah Indonesia yang sangat luas sekali. Coba kalian amati dengan baik. Kita tahu sekarang bahasanya Indonesia ini wilayahnya sangat luas. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke penyelesaian misi. Misi yang pertama, di sini, mari kita tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tadi di awal kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Sekarang kita menuliskan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Silakan nanti kalian menuliskan di buku kalian ya, yang sesuai dengan sila sesuai gambar tersebut. Kemudian misi yang kedua. Apa itu? Yaitu di sini kalau tempat tinggal kita bagaimana ya bentuk petanya? Mari kita membuat peta tempat tinggal kita, ya. Kita mungkin belum pernah membuat peta tempat tinggal kita. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana tempat tinggal kita. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam membuat peta tempat tinggal kita yaitu yang pertama, pertegas posisi rumahmu. Berarti nanti kalian harus dijelaskan atau dikasih tanda mana tempat tinggal kalian. Kemudian yang kedua, batas-batas RT. Nah, batas-batas RT yaitu rukun tetangga. Ini bisa kalian tanyakan ke orang tua kalian maupun ke Pak RT di tempat tinggal kalian. Kemudian gambar rumah-rumah yang lain. Ya, tetangga-tetangganya, sebelah mana siapa, rumahnya siapa gitu. Kemudian yang keempat, jalan. Nah, di tempat rumah kalian, jalan-jalannya juga harus digambar. Jalan mana, gang mana, itu harus lebih jelas supaya nanti bisa dipahami oleh yang melihat peta kalian. Kemudian 5, yaitu kalau ada ladang, ataupun kebun, sawah, ataupun bukit, dan ataupun hutan, silakan kalian gambarkan dan dikasih tanda supaya yang melihat peta kalian bisa mengerti dan memahami apa isi peta kalian. Dan yang keenam adalah sungai atau aliran air. Jika ada sungai maupun aliran air atau irigasi sawah, silakan kalian juga gambarkan dengan jelas. Itu tentang misi yang kedua. Dan yang terakhir, misi yang ketiga. Apa itu? Yaitu mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Pastinya cinta juga kan sesama mencintai tempat tinggal kita semuanya. Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Nah, pasti lebih kenal ya. Pasti sudah mengenali tempat tinggal kita masing-masing. Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Nah, tadi yang di misi yang kedua, kalian sudah membuat peta tinggalmu ya, tinggal kalian semuanya. Nah, di misi yang ketiga yaitu menceritakan dari peta yang sudah kalian buat menjadi sebuah cerita singkat.
Gimana? Mudah kan? Tetap semangat dan selamat bekerja menyelesaikan misi ketiga tersebut. Terima kasih. Salam sukses. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.